Jangan lupa klik like dan juga subscribe ya lur. Terima kasih. Film diawali dengan aksi perang tembak-menembak antara sekelompok tentara bayaran menghadapi kelompok teroris yang telah menguasai sebagian area di salah satu kota. Diketahui kelompok tentara bayaran tersebut sedang berusaha menyelamatkan seorang wanita ahli senjata biologis terkenal bernama Profesor Nancy, di mana Profesor Nancy sedang diculik dan dijadikan tawanan untuk memancing keributan di kota tersebut. Saat para tentara berhasil menyelamatkan Profesor Nancy, tiba-tiba muncul seorang anak kecil sedang dikurung di sebuah sanggar. Yang jelas, anak kecil tersebut adalah sebuah jebakan yang sengaja dipasang oleh komplotan teroris. Seorang tentara bernama Linse nampaknya menyadari akan hal tersebut. Dia mencegah teman-temannya untuk menolong anak kecil yang berada di sanggar, karena sudah pasti para teroris akan mengkoidkan siapa saja yang mendekati anak kecil tersebut. Akan tetapi mereka tetap memaksa untuk menolongnya dan hanya tersisa satu orang tentara yang selamat, dan orang itu bernama Lin Wei. Kejadian tersebut membuat Lin Wei sangat terpukul atas koidnya teman-temannya, sekaligus menimbulkan trauma yang amat mendalam. Lalu Lin Wei membuat novel yang menceritakan kejadian naas tersebut. 他说他叫幽灵。 Akan tetapi terlihat ada seorang sniper yang sedang membidiknya. Dan saat novel yang ia buat sudah selesai, tiba-tiba beruntungnya Lin Wei masih hidup dengan keadaan koma. Insiden penembakan Lin Wei menjadi viral di negara tersebut dan membuat masyarakat bertanya siapakah sniper yang sudah menghabisi para tentara. 目前的生死，但附近居民反馈说，幽灵狙击这部小说是基于真。 Film kemudian flashback saat para tentara sedang akan beraksi untuk menyelamatkan Profesor Nancy. Kita fokus sama tentara yang satu ini ya lur, namanya Linse. Terlihat Linse sedang kebingungan dengan dirinya sendiri. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi pada dirinya? Nanti kalian bakalan tahu lur, karena film ini mengandung secuil plot twist yang akan membuat kalian Oke, lanjut. Saat Bapak Ketua mengumumkan akan melakukan penyelamatan Nancy, Linse mencegah Ketua beserta teman-temannya untuk melanjutkan misi penyelamatan. 南希不能救啊，我们都会，你也死了。
你现在岁数大了是吧？我不是林森，我是不能去，你相信我，全都会死的。行，先抛开佣金，咱们不。 Namun, ketua bingung dan keheranan. Dia menyangka Linse sudah gila. Linse seakan-akan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dirasa tidak mungkin mencegah teman-temannya untuk melanjutkan misi. Linse terpaksa bergabung dan membiarkan misi tersebut tetap berjalan. 哥，这个怎么玩？ Saat mereka bersiap-siap untuk menyerang para teroris, salah satu tentara wanita bernama Lin memantau keadaan sekitar menggunakan drone. Dirasa aman, Linse mengkonfirmasi untuk bergerak seperti biasa. 照平时那么玩呗。 Namun, Linse terlihat kebingungan dan seakan tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. 哥， Satu persatu penjaga dari komplotan teroris berhasil dilumpuhkan. Namun, tiba-tiba scene kembali berganti saat Linse sedang berada di dalam base camp dan sedang bersiap-siap untuk melakukan misi penyelamatan Profesor Nancy. 我去，哎呦，别废话。 Ternyata Linse mengalami fenomena aneh, di mana saat dirinya koit dalam pertempuran melawan teroris, dirinya akan otomatis kembali hidup dan berada di base camp untuk bersiap-siap menjalankan misi. Dengan fenomena aneh yang Linse alami, ia dapat mengetahui apa saja yang akan terjadi berdasarkan tragedi yang sudah dia alami sebelumnya, sehingga Linse dapat menyelamatkan Profesor Nancy beserta teman-temannya. Ya, biasanya fenomena ini disebut fenomena paralel ya lur. Oke, lanjut. Di percobaan kedua, kita sebut saja percobaan ya lur biar gampang. Di percobaan kedua, karena Linse sudah mengetahui akan ada musuh keluar dari pintu penjaga, dia dengan mudah mengkoitkannya. 在这儿嘛呢？ Linse pun kegirangan akan fenomena tersebut. 上天之所以 Namun tiba-tiba 重演， lagi-lagi dia hidup kembali. Linse sudah mengetahui kejadian dan aktivitas teman-temannya di base camp sebelum bersiap-siap untuk melakukan misi. Kejadian demi kejadian dia alami dan dia ingat. Lalu, scene berganti saat para polisi sedang melakukan olah TKP pada kasus koitnya Lin Wei. Para polisi terus berusaha mencari sniper misterius yang mengkoitkan Lin Wei. Balik lagi ke Linse dan kawan-kawan. Saat ini Linse sudah mengalami percobaan yang ke-38. Terlihat Linse dan kawan-kawan sudah berhasil melumpuhkan para penjaga dan mulai memasuki base camp teroris. 反正你们就记住，我一定演，OK？ Di situ Linse berjanji akan membawa teman-temannya pulang dengan selamat. Di percobaan kali ini, Linse dan kawan-kawan sudah berada di ruangan para teroris. 伺候啊！啊！给，楼上下来2个喷子，又在厕所，来，抽。哥，你干嘛？ And now, that. 呀！
Satu teroris berhasil dikoitkan. Akan tetapi dua orang temannya bernama Stick dan Gina harus gugur karena tertembak. 请赶紧再上来！哥，你丫说什么？ Lalu saat Lindsay kembali, dia memutuskan untuk latihan menembak agar dirinya dapat melindungi teman-temannya. Di percobaan yang ke-85, Lindsay terlihat sudah mahir dalam menembak. 龙老的不跟随，永不休。 Dirasa kurang, Lindsay juga melatih fisiknya di percobaan yang ke-95. Hingga sampailah di percobaan yang ke-200. Lindsay berhasil mengkoitkan para teroris satu persatu. Akhirnya, misi untuk menyelamatkan Profesor Nancy sudah di depan mata. Mereka segera membawa Profesor Nancy keluar dari gedung tersebut. Di luar, mereka melihat seorang anak dikurung di sebuah sanggar. Dengan sigap, teman-teman Lindsay akan menolong anak tersebut. Namun, Lindsay melarangnya. Dia tahu bahwa anak tersebut adalah anak teroris yang dijadikan umpan. Akan tetapi, salah satu temannya nekat mendekati anak tersebut. Dan yang terjadi... Lindsay kembali hidup dalam percobaan yang ke-201. Namun, Lindsay tiba-tiba muntah. Dia merasa bahwa percobaannya sudah tidak banyak lagi. Dia menemukan bekas tembakan di perutnya. Bisa jadi percobaan kali ini adalah percobaan terakhirnya. Misi pun kembali dilanjutkan. Kali ini Lindsay memutuskan untuk menyelamatkan anak tersebut seorang diri dan menyuruh teman-temannya untuk jangan maju apapun yang terjadi. 啊，都别动，相信我。 Namun lagi-lagi shit！ 别管了。 我是觉得这是平头盘，头部中弹，颈部被击穿，吸纳肺部中弹。 Beruntungnya percobaan masih ada. Dan kali ini dia merasa bahwa percobaan kali ini benar-benar menjadi percobaan yang terakhir kalinya. Karena tidak ingin teman-temannya koit, Lindsay kembali berusaha menyuruh untuk melakukan misi tanpa menyelamatkan anak yang dikurung. Dia menebak aktivitas teman-temannya agar mereka mempercayai bahwa Lindsay mengetahui apa yang akan terjadi. 第二次了，对，600，厕所里的马桶，上周3。这儿，
哎，哥，千万别救那个小孩，不然他。 Lalu sampailah mereka di momen saat akan menyelamatkan anak tersebut. Dengan penuh perjuangan, Lindsay mencegah mereka. 不要救他，行吗？ I can't. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari semak-semak. 哎，对，就有一个叫幽灵的狙击手。 Tanpa berpikir panjang, Lindsay mendekati suara tersebut. 没想到， 你在哪儿？ Saat dia mencari penembak tersebut, tiba-tiba scene lalu berganti pada saat polisi bertanya pada Nancy. Nancy menjelaskan bahwa para tentara yang menyelamatkannya koit karena ditembak oleh si sniper. Pas di awal film itu loh, Lur. Namun tiba-tiba alat medis berbunyi yang menandakan kondisi Lin Wei sangat kritis. Dokter pun datang untuk menanganinya. Setelah menangani Lin Wei, dokter menjelaskan bahwa vital di otaknya sangat lemah namun kesadarannya sangat kuat. Dan kesadaran tersebut berasal dari trauma yang pernah ia alami. Sehingga selama dia koma, dia akan menjalani mimpi yang seakan seperti sangat nyata. Dokter juga mengatakan kemungkinan besar mimpi yang ia alami adalah kejadian yang membuatnya mengalami trauma yang amat mendalam. Itu artinya, Lur, adegan penyelamatan yang dilakukan Lindsay dan kawan-kawan hanyalah sebuah mimpi yang pernah Lin Wei alami. 这次那把枪 Di dalam mimpi tersebut, Lin Wei menjadi Lindsay. Nah, bingung kan ente? Sini, gue jelasin, Lur. Sebenarnya, Lindsay dan kawan-kawan sudah koit dalam aksi penyelamatan Profesor Nancy. Pas di awal film itu loh, Lur. Dalam penyelamatan tersebut, yang selamat atau yang hidup hanya Profesor Nancy dan Lin Wei. Akibat kejadian tersebut, Lin Wei mengalami trauma yang teramat mendalam. Namun pada akhirnya, Lin Wei juga ditembak sang sniper misterius di bagian kepala hingga membuatnya koma. Di masa komanya, Lin Wei bermimpi menjadi Lindsay untuk melawan si sniper. Pertanyaannya, siapakah si sniper di dalam mimpinya Lin Wei? Ternyata, Lur, si sniper di dalam mimpinya Lin Wei adalah Lin Wei itu sendiri. Lah, kenapa Lin Wei jadi dua, Bang? Lindsay dan sniper? Ya gak tahu, Lur, namanya juga mimpi. Itulah sebabnya mengapa Lindsay alias Lin Wei bisa kembali hidup sampai ratusan kali. Karena Lin Wei masih belum menerima atas kepergian teman-temannya hingga menyiksa dirinya sendiri. Lin Wei akan terus berkelana di dalam mimpinya selama dia koma. Namun yang jadi pertanyaan, siapakah sebenarnya si sniper misterius di dunia nyata? Di sini gak dijelaskan ya, Lur, si sniper misterius itu siapa. Intinya Lin Wei, Lindsay, dan teman-temannya berhasil mengkoitkan para teroris kecuali si sniper. Yang artinya si sniper misterius atau ghost sniper benar-benar ada. Dan film pun tamat. Subscribe, jangan lupa subscribe.